Baik, terima kasih Pak Hajar atas responnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, di ruang chat juga cukup interaktif. Ada beberapa yang juga menanggapi poin-poin dari Pak Hardi. Misalnya dari Ibu Elvina, saya setuju dengan usulan Pak Hardi untuk memisahkan program SD, SMP, dan SMA. Maksudnya untuk kegiatan seperti ini. Kemudian Ibu Mariska Hussein, Assalamualaikum, saya setuju dengan pendapat Bapak Hardi. Saya rasa kalau untuk anak SMP SMA tidak diberlakukan seperti belajar dalam kelas, ini akan membuat mereka semakin santai. Nah, ini poin cukup menarik. Satu hal lagi Pak, sebagai tambahan, anak-anak kelas 12 sejauh ini saya merasa kurang untuk persiapan mereka masuk jenjang kuliah. Jadi saya berharap pihak sekolah lebih berkonsentrasi kepada mereka agar mereka bisa lebih siap bersaing untuk bisa lolos di universitas yang mereka harapkan. Itu masukan dari Ibu Mariska, Pak Hajar. Oke, mungkin ada dari Ibu Wulan. Bu Wulan, kalau ingin menanyakan langsung, silakan buka mic-nya. Apa saya bacakan? Halo Pak. Silakan Bu Wulan. Oh ya, suara saya jelas? Jelas sekali. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Anci tadi atas penjelasannya. Saya mohon dikoreksi kalau saya salah mendengar, tapi tadi saya dengar pelaksanaan PAS untuk semester ini kan bentuknya soal esai ya. Terutama untuk anak saya itu usianya kelas 5 SD. Nah, saya itu ada khawatiran salah satu kelemahan tes esai itu kan ada faktor subjektivitas guru ya. Makanya seringnya tuh tes itu dimodifikasi, ada pilihan ganda dan ada esai. Nah, kami mohon jawaban nih Pak, mohon penjelasan dari Bapak supaya nggak khawatir anak-anak emang siap untuk full tes esai dan tidak ada kelemahan nantinya untuk faktor subjektivitas guru begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulan. Langsung dijawab Pak. Langsung aja Pak. Langsung silakan. Baik, ini saya kira mungkin mewakili Bapak Ibu orang tua yang lainnya ya, karena memang SC ini baru pertama kita terapkan, tentu banyak pertanyaan ya. Dan kita ngambil kebijakan ini sebenarnya supaya anak-anak kita lebih kreatif, lebih bisa mengeksplor sumber belajarnya yang lebih luas, sehingga mereka tidak ada batas. Kalau pilihan ganda itu justru mereka kadang-kadang kadang-kadang hanya milih-milih nasib-nasiban. Tapi kalau esai benar-benar sesuai dengan apa yang dia pikirkan, dia dituliskan. Pertanyaannya tadi, apakah bisa dijamin guru-guru dalam menilai itu subjektif atau objektif? Saya insya Allah bisa menjamin itu Bapak Ibu. Karena kita akan tekankan kepada guru-guru dalam memberikan penilaian itu, kita harus sifatnya objektif dari hasil jawaban anak. Ya, objektifnya berdasarkan judgement guru terhadap anak selama ini ya, dan bagaimana jawabannya sesuai dengan yang diharapkan, sehingga nanti kita juga sudah bahas tuh Pak, skor-skornya per kelas per jawaban itu, sehingga dapat nilai akhir. Jadi insya Allah Bu, kita tetap dengan koridor penilaian yang objektif, bukan subjektif, tapi menerapkan sistem essay. Mudah-mudahan anak-anak bisa lebih kreatif. Tapi tadi kan kita akan melakukan simulasi Bu. Dari simulasi itu mudah-mudahan anak-anak mulai mengenal lagi, mereview lagi bagaimana soal essay. Jadi itu Bu, saya kira mudah-mudahan tak masalah Bu. Kalaupun ternyata nanti nilainya harus ada perbaikan, kita ada 1 minggu ke depan itu berupa soal ujian remedial dan barangkali bisa diterapkan pilihan ganda atau wawancara dan sebagainya, tergantung bagaimana hasil essay-nya nanti. Itu Bu. Demikian Ibu Ulan, ya, mudah-mudahan bisa menjawab Ibu ya. Ya, insya Allah Pak, nanti mudah-mudahan anak-anak juga siap gitu. Terima kasih. Iya Bu.
Baik, terima kasih Bu Wulan dan Pak Hajar atas responnya. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini saya menerima masukan di WhatsApp dan istri saya juga menerima masukan dari serupa di WhatsApp karena dia adalah salah satu korlas bahwa kalau bisa rekaman sesi ini di-post di YouTube sekolah, Pak, karena ternyata ada beberapa orang tua yang tidak bisa bergabung hari ini, pagi ini. Jadi nanti bisa diikuti diputar ulang oleh apa namanya oleh ini. Kalau bisa di post nanti beberapa hari kemudian, Pak. Iya, siapa? Iya. Karena ini kita sudah mencapai maksimal kuota nih, Pak, peserta 100. Iya, Pak. Gitu. Ya, luar biasa nih minatnya. Jadi kita perlu apa namanya? Kalau mau pakai channel saya juga boleh, Pak. Nanti tolong saya dibagi recordingnya. Siapa? Siap. Oke, tadi saya kelewat pertanyaan dari Ibu Piarida. Sebenarnya itu sebelum Mbak Wulan sebenarnya. Ibu Piarida mau bertanya langsung ke Pak Hajar dan tim? Oh, silakan, boleh, Pak. Buka mic. Silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Hajar. Saya Pia. Anak saya tuh ada 4 di SIK sebenarnya. Tapi ini yang saya tanyakan untuk yang nomor 4 saja yang TK. Jadi selama masa pandemi, selama PKPB, anak TK ini mungkin karena TK, jadi mungkin lebih kan play, main dan sebagainya. Jadi waktu pertama lockdown itu betul-betul tidak ada kegiatan sama sekali. Jadi guru lebih memberikan secara bebas kepada orang tua waktu awal-awal lockdown. Sedangkan SD, SMP, SMA memang ada materi-materi yang diberikan, masih ada interaksi dengan guru. Kemudian libur, kemudian masuk tahun ajaran baru, alhamdulillah sudah mulai terarah dari sekolah juga. Hanya saja tiba-tiba sekarang kan pandemi, lockdown lagi. Jadi anak-anak libur lagi, sehingga ada adaptasi lagi, terutama untuk yang TK. Ya. Kalau untuk yang TK ini kan memang untuk orang tua saya harus lebih ekstra, Pak, ya, dibandingkan anak-anak saya yang SMP dan SD. Jadi sesekali dalam udah berapa bulan ini belajar di rumah, itu ada memang sekali guru berinteraksi dengan anak-anak melalui ada mengundang tamu, dongeng gitu kan ya. Tapi itu hanya sekali. Sedangkan kadang-kadang anak-anak ini dia kangen dengan teman-temannya, dia setiap hari kapan ketemu Bu Pipin, kenapa di rumah terus gitu. Yang kadang-kadang kan ya saya dengarnya itu sedih juga gitu, Pak. Jadi saya lihat kan SD, SMP, SMA kan memang sering intens ada komunikasi dengan guru, ada interaksi dengan guru melalui Google Meet. Ya saya pikir kenapa TK nggak diadakan juga gitu. Ya, kayaknya nggak perlu setiap hari, maksudnya mungkin bisa sekali, paling minimal tuh sekali seminggu Bu Pipin ada berinteraksi dengan anak-anak, paling nggak untuk melepas kangen, atau mungkin ada materi yang bisa dibahas ketika Google Meet dengan anak-anak. Ya sekedar pandangan saja sih ini Pak Hajar. Oke, terima kasih. Mohon pandangannya Pak. Silakan Pak Hajar. Terima kasih Bu Pia. Apa yang Ibu sampaikan tadi, insya Allah akan kita bahas. Dan benar Bu, anak-anak juga sudah rindu dengan teman-temannya, dengan sekolah. Dan kita upayakan dalam waktu dekat, minggu depan sudah adalah kegiatan di Google Meet untuk di TK minimal berapa kali dalam seminggu atau apa. Sehingga ini juga jadi perhatian baik kami lah Pak, Bu. Baik. Terima kasih Bu Pia dan ya, Pak Hajar. Ini masih ada saya terima masukan di WhatsApp nih mengenai recording. Kalau memungkinkan di-live-kan ke YouTube, mohon di-live-kan ke YouTube. Mungkin tim teknis di sekolah kalau masih bisa memungkinkan dari Zoom di share live ke YouTube sekolah, monggo. Kalau di channel di Khairat nggak mungkin Pak, karena saya belum men-setting gitu ya, karena saya bukan host utama, jadi perlu ada setting broadcast. Jadi saya nggak bisa, dan sekarang saya juga ditugaskan jadi moderator. Oke, kita lanjutkan. Ini ada masukan dari Mama Zian. Mama Zian mungkin mau menyampaikan sendiri langsung masukannya mengenai subjektivitas. Baik, silakan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajar.
berdasarkan ini hanya sharing pengalaman saja, Bapak. Jadi untuk mengurangi unsur subjektivitas dari seorang guru. Jadi kalau dulu saya mengajar di University Kuala Lumpur, ketika seorang guru memberikan soal, jadi guru tersebut sudah harus mempunyai marking scheme, Bapak. Jadi marking scheme itu tidak kemudian guru yang lain yang mungkin agak paham gitu dengan subjek yang ada, itu mungkin guru yang lain boleh ngecek seperti itu. Jadi ketika nanti ada komplain dari orang tua ataupun dari guru, dari anak sendiri, kenapa ini saya disalahkan? Ini loh seperti ini. Jadi guru sendiri sebenarnya ini memudahkan dari pihak sekolah sendiri jika ada komplain atau ada ketidakpuasan dari orang tua ataupun murid seperti itu. Jadi marking scheme itu contoh poin A. Poin A ini jawabannya seperti ini. Kenapa saya memberikan nilai 20? Jadi ada ABC, setiap jawabannya sudah ditulis, jadi setiap step by step itu akan diberikan poin. Contoh 2, 3, 4, sampai totalnya poin A ini atau poin nomor 1 ini totalnya 20 seperti itu. Jadi ketika anak nanti tidak memberikan jawaban tiba-tiba melompat, mungkin bisa dikurangi sedikit dibandingkan dengan anak yang menjawab soalan IC yang komplit seperti itu. Seperti itu mungkin bisa memberikan ini ya Bapak ya, mungkin bisa memberikan kemudahan bagi guru supaya dalam pengecekan atau dalam menilai suatu soal IC tidak ada unsur subjektivitas. Iya, Bu. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Pak Hajar silakan. Ya, terima kasih Bu Mama Zian. Jadi memang kita juga sudah sepakat, memang sudah dijadikan SOP kita untuk penulisan soal essay ini, bahwa setiap guru selain menyiapkan soal juga menyiapkan pedoman penilaian. Jadi pedoman penilaian itulah ada istilahnya yang Ibu sebutkan tadi, marking scheme itu memang sudah kita buat. Itulah jadikan dasar dalam penilaian. Bapak Ibu yang saya hormati, memang dengan adanya essay ini sedikit kerja keras Bapak Ibu guru. Kalau seandainya pilihan ganda, saat anak submit udah langsung ketahuan nilainya. Tapi dengan essay ini memang guru harus membaca satu persatu. Tapi guru-guru tidak ada yang komplain, mereka siap bersedia melakukan yang terbaik untuk anak kita karena mereka menyadari essay ini akan memberikan dampak positif bagi anak-anak kita. Makanya guru-guru nggak ada yang komplain. Walaupun pekerjaan mereka justru lebih harus kerja keras Bapak Ibu dengan soal essay ini. Mereka harus menjawab menilai satu persatu lembaran jawaban anak-anak itu. Ya, mohon Bapak Ibu dukungannya semua untuk kepentingan anak kita semua. Lanjutkan Pak. Baik, terima kasih Pak Hajar. Ini selanjutnya dari Ibu Maria Ulfa. Silakan Ibu Maria Ulfa kalau mau bicara langsung. Oke, kalau tidak saya bacakan saja. Yes. Dari Ibu Maria Ulfa, Pak, kalau bisa ada buku paket untuk panduan anak-anak belajar di rumah. Kalaupun tidak ada, kami ortu siap untuk memfotokopi. Jadi kami bolehkah pinjam buku paket dari sekolah untuk kami fotokopi? Nah, gimana nih Pak Hajar? Terima kasih Pak. Terus terang kita tidak ada buku paket Pak. Buku teks ya. Karena mengadakan buku paket atau buku teks itu sangat berat di tempat kita ini ya. Pengirimannya, biayanya sangat mahal. Dan sekarang pun kita sudah punya namanya kurikulum yang diselaraskan. Jadi kurikulum yang diselaraskan ini justru bukan bersumber dari satu buku. Sumbernya dari beberapa buku, sumber buku baik digital maupun yang textbook. Nah, itulah dijadikan ramuan dalam satu bungkusan kita namakan kurikulum yang sudah diselaraskan. Jadi materi belajarnya justru ada di Google Classroom Bapak Ibu. Dan Google Classroom itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Selama mereka masih tidak keluar dari Google Classroom itu,
sampai kapanpun, sampai kuliah sekalipun mereka masih bisa membaca materi pelajaran yang ada di Google Classroom. Itulah sebagai pengganti daripada buku paket Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa perlu di print, silakan print di rumah masing-masing. Itu bisa di print Bapak Ibu. Itulah merupakan buku teks kita, buku paket kita yang ada di Google Classroom. Itu jawaban saya Ibu ya. Ya, baik. Itu tadi jawaban untuk Ibu Maria Ulfa. Terima kasih Pak Hajar. Dari Ibu Kurniati Hafiz, ini ada saran yang menarik nih. Bu Kurniati mau bicara langsung? Tidak usah Pak, terima kasih. Cukup dibacakan aja. Oke, saya bacakan. Mau memberikan saran Pak untuk tingkat TK. Ada baiknya guru mengadakan kunjungan ke tiap siswa untuk menemani belajar di rumah bergiliran. Ini saya dapat dari pengalaman kawan saya di TK, tempat anak-anak sekolah dulu. Nah, monggo silakan Pak. Ini antik nih, menarik nih idenya, Pak Hajar. Ya, terima kasih Bu sarannya. Barangkali kalau masa-masa sekarang nggak mungkin ya Bu ya, karena PKPB ini kita tidak boleh bertamu ke rumah ya. Apalagi ada di antara anak-anak kita ini rumahnya jauh-jauh. Jadi untuk sekarang ini mungkin tadi saran Bu Pia tadi ya, kita akan lebih mengintensifkan Google Classroom, Google Meet-nya. Jadi pertemuannya justru lebih aman Bu. Tidak harus mendatangi langsung ke rumah. Takutnya ada kontak yang bisa menyebabkan yang tidak kita inginkan. Mohon maaf ya Ibu, belum bisa kita realisasikan sarannya ini karena suasana COVID yang melarang kita untuk itu, Bu. Baik, jelas. Terima kasih Pak Hajar. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, di ruang chat sudah mulai ada interaksi diskusi antara orang tua, Ayah, Bunda terkait dengan poin diskusi Pak Hardi di awal tadi. Kemudian di ruang Zoom sebenarnya ada 2 orang yang sudah raise hand. Yang pertama ada Novada. Novada, Bapak atau Ibu, maaf, apakah ada poin yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada jawaban. Bisa jadi raise hand-nya tadi itu by mistake tuh. Yang kedua adalah Ibu Idawati Murdaningrum. Ini teman sekamar saya sebenarnya yang memantau di ruangan lain. Bu Ida, silakan pertanyaan atau komentarnya. Silakan. Oke. Makasih Pak Delil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Pak Enci dan seluruh pihak sekolah dan komite sekolah yang sudah memfasilitasi pertemuan online ini gitu. Saya sebenarnya tidak ingin menanyakan apa-apa Pak Waji. Saya hanya menyampaikan bahwa kebetulan saya kelas 2 SD Pak Enci. Jadi kebetulan walaupun saya satu rumah dengan salah satu pengurus komite sekolah, tapi saya baru tahu ada pertemuan online ini belakangan gitu. Jadi sebelum komite sekolah ini menginisiasi pertemuan online ini, kebetulan saya menerima beberapa pendapat curhatan ibu-ibu atau orang tua gitu berkaitan dengan pelaksanaan BDR ini. Jadi belajar di rumah gitu Pak Anji. Jadi dan ini curhatan ini datang dari bukan hanya dari 1 atau 2 orang. Akhirnya saya karena saat ini lagi dijudulin Korlas gitu. Jadi akhirnya saya menyiapkan semacam kuesioner khusus gitu Pak, khusus untuk ayah bunda kelas 2 SD. Bagaimana sih sebenarnya pendapat mereka tentang kepuasan orang tua terhadap pelaksanaan BDR selama PKPP ini. Nah, kenapa saya siapkan kuesioner ini? Karena saya ingin pendapat yang akan saya ingin menyampaikan semua pendapat, keluhan, saran dari bunda, ayah, dari orang tua kelas 2 SD ini kepada pihak sekolah, tidak satu-satu tapi sekaligus gitu. Jadi ketika saya meminta waktu Bapak untuk bertemu atau menyampaikan semua pendapat itu, tidak ada satupun dari ayah bunda di kelas 2 SD yang merasa terlewatkan gitu Pak. Nah, insya Allah hasil dari kuesioner itu akan segera saya sampaikan kepada Bapak, apapun hasilnya.
karena kebetulan saya nggak bisa sampaikan hari ini karena kebetulan lagi batas pengisian kuesioner itu saya kasih besok pagi sampai besok pagi Pak. Jadi kalau saya sampaikan sekarang yang udah masuk takut tidak valid atau belum lengkap gitu. Demikian Pak Hajar. Jadi insya Allah akan segera saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ida. Pak Hajar silakan kalau ada tanggapan. Ya, kami tentu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida sebagai koordinas yang sangat aktif ya. Nah, tentu kita akan membuka diri daripada masukan Bapak, Ibu, orang tua yang lain yang justru diakomodir oleh Ibu sebagai koordinas. Dan harapan kami masukannya betul-betul dapat membangun suasana kekeluargaan kita yang lebih baik, mutu pendidikan anak-anak kita juga lebih baik. Apapun sarannya, insya Allah kalau itu untuk kebaikan pasti akan kita turuti, Bu. Dan tadi saya sampaikan dari awal bahwa minggu depan kita akan siapkan namanya aplikasi wadah komunikasi dan konsultasi orang tua kepada sekolah. Jadi dalam hal ini barangkali ada yang langsung tidak harus melalui Korlas, bisa langsung supaya kami juga punya data Bapak Ibu. Kebanyakan keluhan orang tua itu bagian mana gitu. Untuk SD apa, SMA apa. Dan mengenai konsultasi belajar juga. Kepada siapa tujuannya? Kepada guru BK, kepada guru kelas, atau guru mata pelajaran. Tapi kita cukup satu channel. Satu channel yaitu yang saya namakan aplikasi wadah komunikasi dan konsultasi orang tua. Jadi kita sangat bangga, bahagia kalau seandainya Bapak Ibu respon. Sehingga itu menunjukkan semua kita sangat-sangat concern terhadap pendidikan anak kita. Dan itu merupakan modal bagi kita untuk bekerja sama yang lebih baik. Tapi harapan kami juga apapun yang ingin disampaikan, langsung saja sampaikan ke saya sebelum disampaikan kemana-mana. Karena kadang-kadang sebelum sempat kita jawab, tahu-tahu sudah kemana-mana ke media yang lain tuh justru bisa nanti orang punya persepsi yang nggak baik. Padahal itu mungkin masih judgement kita, itu masih perlu kita perbaiki. Mengapa harus disampaikan keluar itu? Karena kita di sini ada satu keluarga, di negara orang di Malaysia kita adalah keluarga besar Indonesia yang mari kita sama-sama bergotong royong menjaga nama baik kita ya. Dan saya yakin Bapak Ibu memahaminya ya. Mari kita perkuat silaturahim kita. Kapanpun, anytime ya. Bapak Ibu boleh menyampaikan. Kami tidak akan menutup diri daripada masukan dan kritik dari Bapak Ibu. Karena kami yakin tidak ada sesuatu itu yang sempurna. Pasti ada celah yang harus kita perbaiki. Demikian Pak, Ibu Ida ya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hajar dan Bu Ida. Oke, kita kembali ke ruang chat. Ada dua komentar pertanyaan baru ini setelah di bawah Bu Ida. Ada dari Penny, Ibu atau Bapak. Ibu Penny barangkali. Ibu Penny mau bicara sendiri? Ini poinnya menarik. Esai dikaitkan dengan otak kanan dan otak kiri. Baik Pak Dery, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hajar yang dihormati dan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu komite, semua yang hadir di sini. Terima kasih. Tadi saya mendengarkan tentang bahwa subjektif jawaban itu bisa dijawab dengan baik kalau anak membaca atau mempelajarinya sehingga dia memahami. Benar. Nah, hanya saja yang saya pikirkan adalah mungkin untuk anak-anak, sebagian anak SD dan SMP, mungkin mereka bisa menjawab secara tekstual ya, secara teks yang tertulis di buku. Namun mungkin untuk anak SMA yang mereka sudah mulai menjurus ke bidang MIPA atau IPS, mereka sudah mulai mencoba menganalisa isi dari teks yang mereka baca, sehingga mungkin boleh jadi juga mereka akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan tipe otak masing-masing. Mungkin untuk anak-anak yang MIPA, mereka akan cenderung menjawab berdasarkan poin-poinnya saja.
Jadi kemampuan anak yang tipe pemikir, mereka akan menjawab poinnya. Sementara mungkin untuk anak-anak yang tipe pandai berbahasa, pandai berliterasi, mereka akan menjawab sesuai teks yang ada dalam buku. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan Pak untuk penilaian. Dan saya yakinlah insya Allah tim guru, tim sekolah semua sudah memikirkan dengan sebaik-baiknya. Tadi saya berpendapat dari jawaban yang disampaikan oleh Mama Azian tadi. Baik, terima kasih Pak Hajar dan Pak Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Penny. Pak Hajar silakan. Ya, terima kasih Bu Penny yang telah mengingatkan. Insya Allah kita pun essay ini bukan soal mengarang Bu ya. Yang paling penting anak-anak bisa menjawabkan dengan jelas, ringkas, dan berdasarkan poin-poin menunjukkan mereka memang benar-benar belajar dan punya pengetahuan itu. Jangan khawatir Bapak Ibu, kami memahaminya. Insya Allah soal juga bergantung pelajarannya masing-masing dan sesuai dengan tingkat usia anak-anak juga. Insya Allah akan kita pertimbangkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Penny dan Pak Hajar. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Sylvia Munde. Ibu Sylvia mau bertanya langsung, silakan. Tanya Pak. Ya. Ya. Oke, tidak ada. Mungkin saya bacakan saja Pak. Assalamualaikum Pak Hajar. Apakah memungkinkan diadakan rapat khusus untuk anak kelas ujian, mengingat kedua anak saya berada di kelas 9 dan 12 IPA, sehingga kami bisa lebih detail mengetahui langkah yang dipersiapkan, khususnya untuk siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Silakan Pak Hajar. Terima kasih Bu Sylvia. Insya Allah segera setelah berakhirnya semester ganjil ini, kita akan mengundang Bapak Ibu ke sekolah, atau kalau tidak bisa ke sekolah secara online, kita akan berbicara khusus mengenai persiapan anak-anak yang ujian ini, khususnya kelas 9 dan 12. Dan kita akan berbicara lebih detail lagi. Segera Bu, nanti insya Allah. Terima kasih ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Hajar. Belum ada pertanyaan baru di ruang chat. Bapak Ibu di ruang Zoom, ada pertanyaankah? Mungkin bisa langsung buka mic dan bicara. Kita masih punya cukup waktu, sekitar 26 menit lagi, menjelang pukul 11 pagi. Pak Deli, boleh saya bertanya lagi? Silakan Bu Penny. Ya baik, terima kasih Pak Deli. Pak Hajar, ini untuk yang living curriculum ya. Saya melihat kalau tidak salah ingat, halaman yang ke-9 itu, selalu pemilihan living curriculumnya itu hanya 1 atau 2 poin saja. Misalkan yang minggu pertama itu menyapu dan mencuci baju. Kemudian minggu yang keduanya itu menyetrika. Nah, kalau boleh saya saran untuk kegiatan seperti ini kan, kalau di rumah saya itu semua sudah diposkan masing-masing atau pada saat itu mungkin tidak melakukan itu gitu Pak. Boleh tak pada halaman itu di blankkan saja, kemudian nanti kita atau anak-anak boleh mengisi, mengetik apa yang mereka lakukan. Misalkan mereka buat kue, atau mereka sedang memasak bersama adik-adiknya, atau macam-macam kegiatan lainnya. Begitu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Penny. Silakan Pak Hajar. Terima kasih sarannya Bu. Insya Allah karena ini pun masih trial Bu, istilahnya teaser ya, memperkenalkan salah satu bentuk challenge yang akan kita berikan kepada anak minggu ini apa, karena memang mau berakhir semester ganjil ini kita mencoba teaser dulu nih, yang barangkali nanti ke depan bisa lebih intensif lagi. Bahkan kegiatannya di sekolah justru lebih banyak Bapak Ibu. Sifatnya kita akan melatih keterampilan. Jadi sarannya nanti akan ada laporan yang sesuai dengan kegiatan anak yang sifatnya lebih fleksibel, itu kami terima Bu. Itu masukannya bagus Bu. Karena jangan istilahnya kegiatannya itu yang lainnya tidak kita dapati. Justru ada yang kegiatan-kegiatan yang
keseharian itu dilakukan anak-anak yang justru tidak ada di tempat kita, yang di point living kurikulum kita. Terima kasih Ibu, itu menunjukkan bahwa Ibu juga sangat mendukung penuh dari program kita ya Bu ya. Dan Bapak Ibu, living kurikulum kita ini akan kita siapkan dalam bentuk buku saku, nanti akan segera kita bagikan di tahun 2021. Sekarang dalam proses persiapan Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Hajar. Oke, ada pertanyaan baru dari Ibu Fibra Sestrianas. Bu Fibra, silakan ditanyakan langsung. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hajar, ini saya mau tanya, sekarang kan kondisi belajarnya yang wakil kurikulum menjawabnya. Ya siapapun yang jawab Pak, yang penting jawabannya gitu. Sebelum ini kan ada, sebelum ujian tuh anak-anak dibagi kisi-kisi ya Pak, ujian. Apa ya, untuk saat ini apakah ada atau anak-anak mandiri akan mencari di Google atau gimana Pak? Itu aja, karena saya agak bingung juga dengan sistem sekarang kan Pak. Anak-anak saya malah lebih santai dia Pak. Dibilang sore Bunda boleh malam Bunda, absennya apanya. Saya malah lebih gimana ya Pak, yang dalam pandemik yang sekarang ini, kalau dulu tuh memang Abang jam segini udah belajar. Kalau sekarang kan udah nggak ada, kadang-kadang kan nggak ada dari gurunya, ya udah mereka tuh lebih ini kan dari guru Pak daripada bundanya, karena bunda. Makanya untuk ujian apakah ada kisi-kisi atau kita anak-anak yang akan mensiapkan gitu Pak? Itu aja, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja yang jawab boleh Pak, kalau bukan Pak Hajar yang penting ada jawaban. Silakan Pak Hajar dan tim ya, untuk menjawab ini saya persilakan kepada Ketua Panitia ujiannya Bu, Pak Willis. Ya silakan. Terima kasih kepada Ibu Fibra atas pertanyaannya. Baik, ini berkaitan dengan kisi-kisi. Mempersiapkan kisi-kisi memang bagian dari mempersiapkan penilaian akhir semester Bapak Ibu, dan guru-guru telah dan sedang mempersiapkan soal beserta kisi-kisinya. Memang sebelum ujian anak-anak memang harus mengetahui kisi-kisi ini sehingga mereka bisa mempersiapkan untuk ujiannya. Dan mulai pekan depan kita memang berencana untuk menyampaikan kisi ini kepada siswa. Jadi ya insya Allah pekan depan kita sampaikan kepada siswa. Demikian. Baik, terima kasih Pak Willis, jawabannya clear sekali. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya dari Syafiq Safikah. Silakan, Syafiq Safikah mungkin langsung berbicara. Oke, tidak terdengar respon. Saya bacakan saja. Assalamualaikum Pak Hajar, sekolah di Malaysia akan memulakan sesi belajar tatap muka pada tanggal 20 Januari 2021 mungkin maksudnya. Apakah SIKL juga akan mengikuti kebijakan Kementerian Pelajaran Malaysia atau bagaimana Pak? Ya, silakan, terima kasih Pak. Kemarin saya mengikuti siaran langsung penjelasan Pak Menteri kita, Mas Nadiem, tentang keputusan bersama proses belajar mengajar semester genap tahun pelajaran 2020-2021, di mana di Indonesia mulai tahun depan, mulai Januari, diperbolehkan belajar di sekolah asalkan mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat dengan kajian keamanan, kenyamanan, dan kesehatan serta keselamatan anak-anak. Itu intinya. Jadi artinya Indonesia sudah boleh belajar di sekolah kalau seandainya memungkinkan dan otoritasnya pada pemerintah daerah. Untuk kita di sini otoritasnya ada di Malaysia, pemerintah Malaysia. Jadi kalau di Malaysia yang saya tahu kemarin dinyatakan bahwa untuk sekolah antar bangsa atau ekspatriat
boleh mulai belajar di sekolah apabila sudah berakhir PKPB. Jadi kita tunggu Bapak Ibu, apabila Kuala Lumpur PKPB-nya berakhir bulan Januari, kita akan segera buka sekolah. Kalau belum, berarti kita belum boleh membuka atau belajar di sekolah. Tergantung PKPB-nya Bapak Ibu. Mudah-mudahan COVID-19 di Kuala Lumpur segera menurun, dan saya lihat nih sudah mulai naik nih di Bukit Bintang bertambah, juga Titiwangsa ini bertambah cukup signifikan. Mudah-mudahan tidak lagi lah hari ini. Ya Bu ya. Demikian penjelasan saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hajar. Next dari Reza. Ini saya nggak tahu nih. Ini Reza Artamevia atau Reza Rahadian. Jadi bisa Bapak dan Ibu nih. Mungkin Bapak atau Ibu Reza silakan bicara kalau memungkinkan. Oke, tidak terdengar. Oke, saya bacakan saja. Assalamualaikum Pak Hajar. Mohon maaf, saya hanya mau mengingatkan agar setiap hari guru juga diingatkan atau dicek apakah sudah aktif memberikan materi atau tugas di kelasnya. Karena keberhasilan BDR ini sangat ditentukan oleh peran aktif dari guru tersebut. Orang tua maupun anak-anak juga sangat menantikan adanya tugas atau materi dari gurunya setiap hari. Jangan sampai ada guru yang hilang begitu saja tanpa memberikan kabar atau alasan mengapa pada hari-hari tersebut tidak memberikan informasi mengenai tugas di GC dan GM. Jadi Google Classroom dan Google Meet kalau tidak salah ini ya. Bukan General Manager. Mohon hal ini lebih diperhatikan lagi. Sepengetahuan saya, ada beberapa orang tua yang secara ekonomi sulit menyediakan fasilitas belajar online untuk anaknya. Misalnya ada yang rela memberi gadget baru atau membeli pulsa lebih, yang penting anaknya tetap bisa belajar. Jangan sampai orang tua seperti ini kecewa saat mengecek GC atau info di grup ternyata tidak ada info apa-apa. Terima kasih. Silakan Pak Hajar bisa ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Reza. Kita juga sudah punya namanya jurnal PBM ya. Jadi guru setiap mengajar harus isi jurnal. Dan saya punya data itu, rekapitulasi harian, mingguan, bulanan, jurnal guru. Mungkin itu tidak cukup, sebab itu saya akan menyiapkan tadi yang namanya aplikasi wadah komunikasi dan konsultasi, sekedar menjadi apa ya, menjadi wadah bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan keluhan dan mungkin saran atau yang harus saya ketahui seputar bagaimana guru menyiapkan GC atau GM. Mungkin ada beberapa guru yang harus saya peringatkan, barangkali yang sempat terlupa atau bagaimana, melalui saluran itu Bapak Ibu bisa sampaikan ke saya bisa follow up untuk mengingatkan guru yang bersangkutan. Sehingga komunikasi kita bisa lebih baik dan lebih kondusif sifatnya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Riza ya. Terima kasih Pak Hajar atas tanggapannya. Belum ada pertanyaan baru di ruang chat, di ruang Zoom. Apakah Bapak, Ibu, Ayah, Bunda ada yang mau bertanya atau komentar, berpendapat? Kita punya waktu sekitar 15 menit lagi sebelum kita akhiri acara kita, webinar kita hari ini. Saya ingin mengomentari, Pak. Silakan Ibu Elvina. Ini melanjutkan tadi mengenai saran soal living curriculum. Saya mengapresiasi program ini. Jadi SIK bukan hanya fokus untuk akademik anak-anak, tapi di bidang akademik. Meski demikian, ketika program ini di-share, saya termasuk yang mengkritisi dan tidak ikut mengisi rubrik gitu. Karena menurut saya ada komunikasi yang belum jelas saat di-share itu, kenapa kurikulum ini dibuat. Yang namanya kurikulum kan paling tidak ada goal atau target yang mau di-achieve ya Pak ya, jadi lebih terukur gitu. Jadi jangan sampai ketika satu kurikulum dibuat ini cuman kayak musiman atau coba-coba aja gitu. Jadi kalaupun kedepannya mungkin akan dibuat buku saku, handbook atau apapun yang lebih jelas gitu, kira-kira apa yang mau dicapai dari program ini itu akan lebih baik gitu. Karena kan SIK ini kan setiap 4 tahun
ada pergantian kepala sekolah dan Adikbud gitu ya. Mungkin ini salah Bapak, nanti pergantian kepala sekolah Adikbud, nanti ganti lagi gitu. Jadi paling tidak ada sustain lah, kurikulum yang sustain. Kira-kira apa yang mau dicapai dari ini gitu. Karena kan saya lihat di YouTube SIK kan programnya baru dibicarakan sebulan yang lalu gitu. Terus tiba-tiba sudah diimplementasikan. Saya rasa agak terlalu prematur gitu ya untuk tiba-tiba di-share gitu. Gitu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Elvina. Silakan Pak Hajar untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Bu Elvina sudah mengingatkan bahwa memang living kurikulum ini istilahnya kurikulum for living. Kurikulum untuk kehidupan. Karena guru-guru kita selama ini menyadari kurikulum pendidikan kita ini lebih fokus ke pengetahuan saja Bapak Ibu selama ini. Jadi kita merasa ada yang kosong di ruang pendidikan kita. Sebab itulah kita mencoba mendesain namanya living curriculum untuk tampilan dasar, life skill, dan juga karakter yang benar-benar kita susun secara sistematis. Dapatlah 13 poin yang kita masukkan. Implementasinya memang kita tidak menunggu langsung sempurna, harus ada buku. Makanya kita dalam 2 minggu ini kita jadikan trial atau teaser dulu. Tapi insya Allah tahun 2021 akan kita benar-benar implementasikan secara menyeluruh, baik kegiatan di sekolah maupun di rumah. Dan tentu target kita adalah supaya anak-anak kita punya keterampilan yang cukup, baik keterampilan dasar teknis yang tadi disebutkan, komunikasi dan sebagainya, termasuk sikap, adab, ibadah ya dan sebagainya itu ada dan menjadi amalan bagi anak-anak kita. Kita membayangkan anak SIKL itu ya anak yang cerdas, punya terampil dan punya budi pekerti. Itu aja Bapak Ibu. Sebab itu mohon dukungannya dan mohon maaf kalau seandainya program kami ini merepotkan Bapak Ibu. Kalau dibilang repot ya juga guru-guru menambah pekerjaannya. Saya ini memang menambah kerjaan guru-guru tapi dengan harapan supaya anak-anak kita bisa lebih baik. Tapi Bapak Ibu ketahuilah guru-guru kita SIKL tidak ada yang merasa mendapat tugas tambahan. Justru mereka semangat semuanya karena berpikiran demi anak kita yang lebih baik. Dan kalau seandainya sudah ada buku pedoman, buku saku, insya Allah siapapun kepala sekolah nantinya yang melanjutkan, tinggal melanjutkan saja Bapak Ibu. Dan ada kekurangan yang harus diperbaiki, tinggal diperbaiki. Yang paling penting guru-guru kita tidak berganti, orangnya itu semuanya dan sudah biasa menjalankan program kita ini. Insya Allah Bapak Ibu. Dan kalau seandainya ini sukses, ini bisa jadi cikal bakal yang bisa diterapkan di Indonesia. Yang selama ini tidak ada Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ini menjadi praktek baik dan dapat dicontoh dan bisa diterapkan di negara kita. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hajar, alhamdulillah. Memang di ruang chat juga kita bisa lihat beberapa apresiasi untuk living curriculum ini Pak. Jadi mudah-mudahan ini memang niat baik ini bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih baik lagi sehingga betul-betul bermanfaat bagi anak-anak kita, putra-putri kita menghadapi masa depan. Dan ya alhamdulillah lagi kalau bisa menjadi gerakan lebih luas di tanah air. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, kita berada di 10 menit terakhir acara kita. Mungkin saya beri kesempatan untuk 1 pertanyaan terakhir lagi sebelum kita tutup. Adakah yang dari ruang Zoom, di ruang chat sudah tidak ada? Oh, sudah ada nih. Oh, dari Bu Mariska setuju. Oke. Silakan yang dari ruang Zoom, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat mengapresiasi dari program Sekolah Indonesia, dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Enci Hajar, untuk living curriculum ini. Karena tujuannya sangat mulia sekali, mudah-mudahan menjadi ladang amal dari
Bapak Ibu sekalian, ke anak-anak kami, sehingga anak-anak kami nanti mempunyai keterampilan ketika terjun di masyarakat secara utuh seperti itu. Karena memang program living curriculum ini ataupun soft skill ini memang untuk mengukur memang sangat sulit sekali. Jadi wajar kalau memang dari Bapak Hajar nanti ini adalah satu inisial yang bagus. Jadi nanti mungkin karena sudah ada kolom nanti komentar ataupun kritik, saran dan sebagainya, nanti akan step by step akan improve seperti itu, Bapak. Sangat bagus sekali. Cuman nanti saya mungkin hanya sekedar memberikan saran ke Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk living curriculum ini mungkin karena memang tadi dari Bapak Ibu semua sudah ada dari anak-anak semua kayak mencuci, ngepel dan sebagainya, itu merupakan sesuatu yang sudah terbiasa, jadi sudah bagus. Kemudian mungkin apakah mungkin bagaimana, saya pun tidak tahu bagaimana konsepnya. Jadi bagaimana memberikan motivasi supaya anak-anak ini dalam mengerjakan untuk practice in living curriculum ini dengan senang hati seperti itu. Jadi ada satu dorongan dari diri sendiri, itu saja. Jadi bukan karena saya pengen ini living curriculum saya fulfill living curriculum di sekolah, bukan seperti itu. Itu yang mungkin menjadi memang sangat sulit nih Bapak Ibu untuk bagaimana anak-anak ini memastikan, apalagi sekarang musim pandemik ini yang online. Jadi ini yang memberikan PR kepada kita semua, Bapak Ibu guru dengan orang tua ini, bagaimana anak-anak ini have fun. Kadang-kadang memang untuk menyapu, ngepel ini adalah satu tugasan yang sudah kayak wajib gitu ya. Tapi bagaimana ya ketika untuk yang lain, mungkin membantu yang lain, menata apa dan sebagainya, itu sesuatu yang menyenangkan ketika anak tadi senang ketika berinteraksi dengan orang tua itu. Itu yang saya pikirkan. Jadi mungkin dari Bapak Ibu guru atau Bapak Hajar ada ide nanti dengan improvement seperti seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah nanti dalam living curriculum ini ada assignment kan, ataupun bagaimana, ataupun hanya seperti dalam di industry attachment itu seperti hanya lulus dan tidak lulus gitu aja, ataupun hanya sertifikat yang memberikan poin lebih mungkin untuk anak-anak yang di kelas 12 mau masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Ini adalah satu plus poin. Jadi semua anak disupport supaya anak sekolah Indonesia Kuala Lumpur itu nanti ketika mau masuk di perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi, mereka ada plus poin seperti itu. Terus terang Bapak, ketika mohon maaf ini ketika saya sharing dari berpindah dari Universiti Kuala Lumpur ke Universiti Airlangga, di sini di Universiti Airlangga ini memang ada satu komponen untuk soft skill. Penilaian soft skill ini ada 5% sampai bahkan sekarang 15% soft skill ini. Jadi kami sendiri memang masih mengolah bagaimana seorang guru ini menilai soft skill terhadap murid-muridnya. Kemudian dari unsur soft skill ini memang nantinya akan mereflek, karena seperti di Universiti Airlangga ini ada ada morality with morality seperti itu ya. Jadi tujuannya adalah seperti yang Bapak Hajar saya sampaikan, anak-anak kita adalah selain pinter di knowledge, kemudian praktis dalam masyarakat dan sebagainya, mereka mampu membawa diri. Karena banyak orang yang memang pinter, tapi ketika terjun di masyarakat, mereka tidak mampu untuk membawa diri seperti itu. Jadi saya pada prinsipnya saya mendukung sekali apa yang diprogramkan oleh Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Mudah-mudahan ini adalah
menjadi satu contoh untuk sekolah-sekolah yang lain yang ada di Indonesia. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Zian. Pak Hajar, mungkin kalau ada yang mau ditanggapi dari Mama Zian, silakan. Sekalian Pak Hajar, sekalian poin semacam closing remark dari Pak Hajar, karena kita akan akhiri acara kita juga. Silakan Pak Hajar. Selain menutup ya Pak ya. Iya. Terutama tadi Mama Zian ya. Terima kasih atas apresiasinya. Yang jelas kami akan sering bertanya dengan Mama Zian ya, yang sekarang ada di Indonesia, juga sedang menekuni masalah assessment untuk soft skill ini. Soft skill. Ya, soft skill barangkali bisa di-share ke kami. Dan supaya anak kita bisa mengikuti program Living Curriculum ini dengan senang hati, ada motivasi, juga kita sudah merancang Bapak Ibu berupa tadi pertama akan diberikan setiap semester itu berupa Certificate of Recognition. Terus kita akan sering mengadakan lomba-lomba, apresiasi, bahkan kelas meeting pun kita ada namanya lomba cabang Living Curriculum. Kelas meeting kita bukan lomba yang biasa-biasa lagi. Ada anak-anak disuruh lomba menjahit kancing baju divideokan. Jadi kita mengarahkan keterampilan-keterampilan seperti itu. Ada lomba menyetrika baju di usia tertentu. Dan tapi tetap kita melihat tingkat perkembangan anak. Jadi di kelas meeting ini sudah mulai kita terapkan lomba-lomba Living Curriculumnya. Sehingga anak-anak mulai beralih, mulai nyadar bahwa mereka itu perlu menguasai keterampilan-keterampilan dasar. Dan akan ada nanti anak-anak kita tuh baik laki maupun perempuan harus belajar tentang keterampilan listrik dasar yang harus mereka ketahui yang biasanya ditemui kendala-kendala di rumah. Jadi Bapak Ibu, sebagai penutup, saya dengan teman-teman sangat merasa gembira, bahagia hari ini menyaksikan bagaimana Bapak Ibu semuanya sangat-sangat begitu concern ya, sangat-sangat begitu semangat untuk mendukung dan memberikan masukan kepada kami dalam mengelola pendidikan anak kita, sehingga program-program yang sudah kita desain terutama mengenai Living Curriculum, belajar di rumah ramah anak, penilaian-penilaian itu dapat kita laksanakan dengan baik, kerjasama antara orang tua dengan sekolah itu terjalin dengan sangat-sangat kekeluargaan. Dan kami yakin Bapak Ibu dengan suasana kekeluargaan seperti ini, insya Allah tentunya SIKL akan dapat memberikan yang terbaik bagi anak kita. Percayalah Bapak Ibu, saya kepala sekolah di sini walaupun tidak lama lagi bertugas di sini, apapun program yang kita coba rintis, kita harus berpikir sustainabilitasnya ke depan. Jangan sampai berganti kepala sekolah, program yang lama hilang. Tetap harus dipikirkan bagaimana estafet itu berjalan dengan lancar, dan apapun keluhan Bapak Ibu jangan takut untuk disampaikan langsung ke kami, apalagi kita sudah sedang menyiapkan, insya Allah minggu depan akan ada aplikasinya berupa Google Form yang Bapak Ibu sampaikan dengan jujur, terbuka kepada saya khususnya sebagai pimpinan sekolah, dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti bersama kepada orang yang semestinya, dan tanpa masukan dari Bapak Ibu tentu kami tidak bisa berbuat banyak. Justru saran kritik Bapak Ibu itu sangat kami perlukan demi perbaikan. Dan mohon maaf Bapak Ibu kalau seandainya tiba-tiba kita membuat program yang serta-merta dan Bapak Ibu tidak mengetahuinya, ya seperti contoh 2 minggu yang lalu kita tiba-tiba mengimplementasikan Living Curriculum pada Bapak Ibu belum tersosialisasi. Tapi sebenarnya itu sudah kami pikirkan, karena ini hanya berupa trial
Dan dari bahan 2 minggu ini akan kami kaji lagi, sehingga pada saat bulan Januari, apapun masukan yang dari 2 minggu ini akan kami sikapi dengan bijak, dengan baik. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Dan kegiatan ini tidak berhenti di sini. Kapan-kapan saja komite sekolah bisa juga memfasilitasi kegiatan ini lagi, sehingga pembicaraan kita bisa lebih terus berlanjut dalam suasana yang kekeluargaan. Mohon maaf. Terima kasih Pak Delegaran. Terima kasih komite sekolah. Saya Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hajar. Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, sebelum kita masuk ke penghujung acara, izinkan saya membaca ada 2 atau 3 komentar terakhir di ruang chat. Yang pertama dari Ibu Mariska Hussein. Saya setuju dengan pendapat Ibu Elvina, terus terang saya juga termasuk keberatan program living curriculum di waktu-waktu awal di-share tanpa penjelasan sebelumnya. Dan hal lagi Pak, yang saya mau tambahkan, saya harapkan anak-anak untuk program living curriculum ini jangan sekedar pencitraan saja, juga anak-anak paham bahwasanya adab itu harus mendahului ilmu. Ya, insya Allah. Ibu Ani Rahmawati, Assalamualaikum Pak Hajar. Kami berharap para guru dapat berkoordinasi dalam pemberian tugas perharinya. Jangan sampai dalam satu waktu semua mapel, mata pelajaran kali ini ya, bersamaan ada tugas yang mana akan membebani anak. Terima kasih. Jadi ini lebih ke pengaturan pemberian tugas. Ibu Mariska lagi, terima kasih Pak Hajar dan semua pihak sekolah atas penjelasannya. Insya Allah semua berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, kita masuk ke penghujung acara. Tadi dibuka oleh Ketua Komite Sekolah kita, Bapak Harjito Warno, yang saat ini mungkin sedang berada di perjalanan atau sudah mencapai tujuan. Untuk menutup acara ini, saya akan mengundang Ibu Arnaini Nurwulan, Wakil Ketua Komite Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, untuk memberikan kata penutupnya. Silakan Mbak Nuri. Assalamualaikum Pak Delil, Pak Hajar. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin tadi semua sudah disampaikan ya lengkap oleh Pak Hajar. Jadi saya hanya menambahkan sedikit aja bahwa memang sebelumnya barangkali dari orang tua ada yang tidak mengerti ya kenapa sekolah memberikan tugas seperti kemarin itu ya, seperti living curriculum, tapi diharapkan dengan adanya sharing session sekarang ini, kita semua sudah jelas, sehingga kita mengerti apa sebenarnya tujuan sekolah menerapkan itu kepada orang tua dan juga anak-anak. Dan sepertinya kami semua juga sangat apresiasi sekali terhadap program sekolah yang sudah dijalankan selama ini. Semoga living curriculum ini nanti ke depannya dapat berkembang lebih baik, diterapkan, dan juga bisa meningkatkan mutu akhlak, karakter anak-anak, dan mutu pendidikan untuk sekolah Indonesia Kuala Lumpur dengan lebih baik lagi. Jadi sepertinya itu aja ya Pak Delil ya. Terima kasih buat semuanya dan juga terutama orang tua yang telah hadir, spesiali Pak Anci Hajar. Jangan bosan-bosan ya dengan masukan-masukan dari kita-kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nuri atas closing remark-nya. Singkat padat, Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, kini kita berada di penghujung acara. Saya Delil Khairat sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian dalam kegiatan webinar kali ini. Ini menunjukkan sekali betapa Bapak Ibu sangat concern dengan kualitas kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ini tetap bisa kita pertahankan sehingga kerjasama semua stakeholders untuk kebaikan anak-anak kita bisa kita tingkatkan di kemudian hari. Anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan terbaik untuk bekal mereka di masa depan. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kesalahan, kealpaan yang terjadi selama pelaksanaan webinar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masukan saran selanjutnya tentu bisa diteruskan ke channel-channel yang sudah tersedia. Langsung ke Pak Hajar boleh, melalui Korlas bisa, ke komite sekolah juga bisa, dan ke guru-guru tentunya. Dengan demikian,
kita akhiri acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Terima kasih Pak Delil, Pak Hajar, dan guru-guru semua. Terima kasih banyak dari komite. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Delil. Sama-sama. Terima kasih. Matur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Matur nuhun.